Guys, please stop. Jangan dulu ubah siaran kalian ke channel yang lain. Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu lagi berita yang memang cukup ansiong, guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini, Kemenhan Pertahanan di Indonesia telah membocorkan tank tempur yang sudah pun diproduksikan oleh PT Pindad di Indonesia. Tank apa, guys? Tank tempur apa yang dimaksudkan? Jom, kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik, please guys to klik button subscribe. Just free, tidak perlu bayar bulan-bulan, tidak perlu langgan, just tekan button subscribe. Free, gratis guys. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, sudah sokong channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Kemenhan, Kementerian Pertahanan di Indonesia telah membocorkan tank tempur buatan daripada PT Pindad. Wow, adakah ini benar guys? Kemenhan sendiri membocorkan sebenarnya PT Pindad pada tahun ini telah menghasilkan tank tempur yang memang sangat-sangat berkualiti. Kalian tak percaya? Jom sama-sama kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya komen mengenai tank tempur buatan PT Pindad anak bangsa di Indonesia. Yang untuk peluru dan amunisi. Sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan apa ini, kendaraan tempur, dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Kabar terbaru datang lagi dari negara kita Indonesia. Medium tank Harimau sengaja diproduksi Indonesia untuk menggantikan peran AMX-13. Indonesia setidaknya membutuhkan hampir 200 unit lebih tank Harimau karena jumlah rampur yang harus diganti lumayan banyak. Selain itu, Indonesia nampaknya juga akan membuat versi lain dari tank Harimau bersama FNSS Turki yakni Yafe Zaha. Zaha memang nampak desainnya mencomot tank Harimau. Ia merupakan tank amfibi yang nantinya bisa menggantikan BTR-50 Marinir. Marinir juga punya kebutuhan akan 200 lebih tank amfibi baru. PT-76 dan BTR-50 sudah tua sehingga perlu dilakukan penggantian massal. Lantas pertanyaannya, negara mana sajakah yang akan memborong tank buatan Indonesia tersebut, dan berapa banyak unitkah diproduksi PT DI dalam setahun? Penasaran dengan beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Subscribe, notification. Mantap. Pada Juli 2023, Menlu Turki Hakan Fidan menemui Menhan Prabowo di Jakarta. Keduanya membicarakan kerja sama pertahanan antara Indonesia-Turki di mana Yafe Zaha masuk dalam obrolan. Hingga kini, kerja sama pertahanan yang telah dilaksanakan kedua negara di antaranya, bidang penelitian dan pengembangan software defense radio, kemudian kerja sama penelitian dan pengembangan Yafe Infantry Fighting Vehicle, jelas Kemhan Indonesia. Pilihan Indonesia untuk berusaha memproduksi tank Harimau dan Zaha rasional. Tahun 2024 kita akan masuk ke angka 60, tetapi di 2025 kita sudah masuk ke top 50. Aspek paling penting dari dua proyek itu demi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Selain itu juga memutar kembali uang modal di dalam negeri sehingga menumbuhkan prospek lapangan kerja baru sekalian memajukan perekonomian.
Juga dengan mandiri memproduksi tank Harimau dan Zaha, Indonesia bebas dari ancaman embargo militer negara lain. Tak ada sebuah negara memiliki militer kuat namun senjata masih impor. Contoh paling gampang Indonesia di tahun 1960-an, beli berjibun alutsista dari Uni Soviet menjadikannya terkuat di belahan bumi bagian selatan. Tapi usai adanya G30 SPKI, Soviet mengembargo Indonesia, protol sudah cap militer terkuat di bumi bagian selatan. Lantas contoh lain negara yang sukses mandiri industri pertahanannya ialah Cina. Indonesia bisa meniru cara negeri tirai bambu membangun industri pertahanannya. Dilihat sekilas Cina tak membuat desain alutsista dan lain sebagainya dari nol. Mereka bekerja sama dengan Rusia untuk memulai transfer teknologi sehingga lebih hemat waktu dan biaya dalam usahanya membuat alutsista. Usai diajari Rusia barulah Cina leading sendiri, mengembangkan berbagai macam senjata yang bisa mengancam hegemoni Amerika di Indo-Pasifik. Cara Indonesia sekarang seperti Cina di atas, mendapatkan transfer teknologi fregat Merah Putih dari Inggris, proyek KF-21 Buramae hingga kapal selam Skorpene untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kali ini Kemhan Republik Indonesia membocorkan jajaran tank Harimau produksi PT Pindad sudah siap kirim ke user. Hal ini diketahui saat kunjungan Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo ke manufaktur senjata milik pemerintah Indonesia itu. Momen Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas produksi PT Pindad di Bandung, Selasa 19 September 2023. Usai berkeliling meninjau fasilitas produksi bersama rombongan, Presiden menyatakan seluruh produksi rampur PT Pindad sangat baik, ujar Kemhan Republik Indonesia. Tank Harimau rencananya akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan Indonesia akhir tahun ini. Guys, kalau kita tengok Indonesia sedikit demi sedikit sama seperti China. Di mana perkembangan China ini memang sangat-sangat drastik sekali peningkatannya daripada dulu sampailah pada ketika ini. Kita dapat nampak dalam aspek alutsista militer. Memang sangat-sangat cepat peningkatan dalam revolusi dalam semua aspek di China. Dan daripada itu, Indonesia pada ketika ini boleh dikatakan sama seperti China dalam aspek peningkatan alutsista militer. Dan kalau kita tengok apa ada di Indonesia, di mana pada baru-baru ini anak bangsa di Indonesia berjaya menghasilkan tank Harimau buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Di mana Indonesia tidak perlu import untuk alutsista khususnya untuk tank-tank militer, di mana tank-tank militer hanyalah dibuat oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan seperti apa yang kita faham, AMX-13 Indonesia yang sudah sangat-sangat lama, yang berusia berpuluh tahun, yang akan digantikan oleh medium tank Harimau. Pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia ingin menggantikan sebanyak 200 unit, dan sebanyak 200 unit medium tank Harimau itu telah pun disiapkan oleh PT Pindad di Indonesia dan tidak lama lagi akan digunakan sepenuhnya di Kementerian Pertahanan di Indonesia. Di sebalik itu juga, bukan sahaja digunakan di dalaman Indonesia sendiri, tetapi medium tank Harimau juga telah pun berjaya dijual keluar daripada Indonesia. Itulah yang menjadikan kebanggaan bukan sahaja di dalaman Indonesia sendiri yang percaya kualiti buatan anak bangsa, tetapi di luar daripada Indonesia percaya buatan Indonesia ini sangat-sangat berkualiti dan mampu untuk diguna pakai. Bahawa pada baru-baru ini Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah datang sendiri untuk melihat penghasilan anak bangsa PT Pindad di Indonesia bersama dengan Kepala Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Bapak Prabowo,
dan mereka dapat nampak hasil yang sebenarnya yang telah dihasilkan oleh PT Pindad, yang dikatakan mereka berjaya menghasilkan satu tank medium harimau yang pada masa kini diproduksikan dan mampu digunakan di dalaman Indonesia sendiri dan diekspor keluar daripada Indonesia. Usaha tidak terhenti di sana. Selepas itu, di mana Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Turki di dalam penghasilan satu lagi tank. Kalau kita tengok tank apa? IPV Jaza. Di mana tank ini juga hasil kerjasama di antara Indonesia dan juga Turki dalam menghasilkan. Berapa unit kita belum pasti, tetapi di mana kerjasama di antara kedua-dua belah negara ini mampu untuk menghasilkan tank yang memang sangat-sangat berkualiti. Teknologi yang diterapkan ke dalam tank ini juga tidak dapat dinafikan memang sangat-sangat berkualiti tinggi, guys. Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.